Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 8 bab 4, yaitu ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Pertama-tama kita akan membahas tentang sholat gerhana. Sholat gerhana dikenal juga dengan istilah sholat kusufain, yaitu sholat dua gerhana, atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Untuk sholat gerhana matahari itu disebut sebagai sholat kusuf, sedangkan sholat gerhana bulan itu disebut sholat khusuf. Hukum sholat gerhana adalah sunnah mu'akkad yang artinya sangat dianjurkan. Pelaksanaannya disunahkan secara berjamaah atau boleh juga dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah selama terjadinya gerhana. Banyaknya rokaat adalah 2 rokaat dengan 4 kali ruku. Tata cara pelaksanaannya, yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, yaitu membaca takbir sambil mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ruku, kemudian berdiri dari ruku, dilanjutkan kembali dengan membaca surat Al-Fatihah. Lalu tahapan yang keenam adalah ruku yang kedua, kemudian i'tidal, kemudian sujud 2 kali. Lalu tahapan yang ke-9, berdiri untuk rokaat kedua dengan tata cara yang sama pada rokaat pertama. Lalu diakhiri salam, dan setelah sholat selesai maka disunahkan adanya seorang khotib yang membaca khutbah terkait dengan gerhana. Pembahasan berikutnya adalah tentang sholat istisqa. Istisqa berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu al-istisqa, yang berarti meminta hujan. Sedangkan secara istilah, sholat istisqa artinya sholat sunnah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat istisqa ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat di lapangan terbuka dan disertai dengan khutbah. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, khutbah sholat istisqa dilakukan setelah sholat. Adapun hukum dari sholat istisqa adalah sunnah mu'akkad atau dianjurkan, khususnya ketika ada keperluan yang mendesak, misalkan kekeringan. Ada beberapa hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat istisqa. Di antaranya yang pertama, memperbanyak bacaan istighfar atau memohon ampunan atas segala dosa yang dilakukan. Kemudian disunahkan juga untuk memperbanyak sedekah dan amal soleh. Disunahkan untuk puasa 4 hari secara berturut-turut, yaitu 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa dan 1 hari pada waktu pelaksanaan sholat istisqa. Pada hari pelaksanaan sholat istisqa, disunahkan untuk memakai pakaian yang digunakan sehari-hari. Tata cara dalam pelaksanaan sholat istisqa, yang pertama, setelah jamaah sampai di lapangan, maka imam sholat menyeru jamaah untuk memulai sholat. Biasanya imam akan menyeru dengan bacaan as-sholatu jami'ah. Kemudian yang kedua, imam mengimami sholat 2 rakaat seperti biasa, sesuai dengan rukun dan sunnah dalam sholat pada umumnya. Kemudian yang ketiga, setelah sholat selesai dilanjutkan dengan khutbah. Adapun khutbah pada sholat istisqa disunahkan dimulai dengan bacaan istighfar, yaitu 9 kali pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Khutbah kemudian dilanjutkan dengan puji-pujian kepada Allah, syahadat, sholawat, nasihat, khususnya ajakan agar bertaubat, kemudian berdoa untuk meminta hujan agar diturunkan. Pembahasan yang terakhir adalah tentang sholat jenazah. Ada 4 kewajiban seorang muslim di atas muslim lain yang meninggal dunia,
yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. 4 kewajiban ini hukumnya adalah fardu kifayah, artinya wajib untuk dilaksanakan, tetapi apabila sudah ada yang melaksanakannya, maka yang lain akan terbebas dari kewajiban itu. Namun, jika tidak ada satupun yang melaksanakan kewajiban itu, maka semua umat Islam menjadi berdosa. Tata cara dalam sholat jenazah yang pertama adalah niat. Bacaan niat sholat jenazah ini dilafalkan sesuai dengan kondisi sholat jenazah yang akan dilaksanakan. Berikut ini adalah contoh untuk bacaan niat sholat jenazah atas jenazah seorang laki-laki jika bermakmum kepada imam. Usolli ala man sholla alaihil imamu makmuman fardolillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat atas jenazah jenazah yang disolati sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berdiri, kecuali ada halangan yang menyebabkan tidak bisa berdiri. Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi berdiri ini jika dilakukan sendiri atau menjadi imam, maka posisinya sejajar dengan kepala jenazah. Sementara jika posisi jenazahnya perempuan, maka posisi berdiri berada di tengah-tengah jenazah. Kemudian tata cara yang ketiga adalah takbir sebanyak 4 kali. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram atau takbir yang pertama. Kemudian membaca sholawat atas Nabi setelah takbir yang kedua. Setelah takbir ketiga, membaca doa jenazah di mana bacaannya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, yang artinya ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dia, dan maafkanlah dia. Ini untuk jenazah laki-laki. Jika untuk jenazah perempuan, maka hu ini diganti dengan ha. Kemudian membaca doa setelah takbir yang keempat. Doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, yang artinya ya Allah janganlah engkau haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah atau cobaan bagi kami sepeninggalnya, ampunilah kami dan ampunilah dia. Kemudian tata cara sholat jenazah yang terakhir adalah diakhiri dengan salam. Demikianlah rangkuman materi untuk mata pelajaran PAI kelas 8 bab 4 tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Adapun materi untuk mata pelajaran lain atau bagian-bagian yang lain, silahkan cek daftarnya di playlist. Semoga bermanfaat dan terima kasih.